kita gitu loh. Makanya sekarang orang-orang pada benar-benar prihatin, pada benar-benar kalau kata orang ya, pada ngirit gitu loh. Duit juga pada di empit gitu kan kalau kata orang. Nah, gue dalam keadaan kayak gini tetap aja bayarin hutang lu 17 juta, gila lu. Belum ininya, belum itunya, masih banyak lagi hutang lu tuh, gede banget tau nggak? Hah? Lagian beranian amat sih lu pinjem banget ngegesek tuh. Laki gue dulu ngasihin itu karena kalau darurat banget, karena laki gue nggak bisa balik banget, dan itu pun untuk beli usaha, untuk beli keperluan usaha lu, bukan untuk dipakai buat yang nggak jelas, apalagi nalangin tutup lubang gali lubang bayarin utang lu, bukan. Kagak jelas emang lu. Banyak sekali yang pengen gue ceritain di sini guys, gak bisa cukup sejam 2 jam gitu. Tapi gue ngerasa plong banget gue bisa cerita di sini guys. Selama ini gue selalu mendam sendiri, selalu mikir sendiri. Gue pengen teriak gitu loh, pengen teriak sekenceng-kencengnya, dimana pengen cerita ke siapa. Gue nggak pernah bisa cerita ke orang guys, macam-macam guys. Dan gue kalaupun di Facebook juga paling gue cuma bisa marah, dan itu pun kalau udah kelewat kesal banget, kelewat marah banget. Kalau WA gue nggak pernah dibalas. Kadang WA gue atau inbox gue kagak pernah bisa ditanggepin. Malah kadang cuma di read doang. Kesal, pasti kesal dong. Belum hutang segitu gedenya, anggap sepele. Malah buat kehidupan sehari-hari pinjem aja sama orang, kagak bisa. Gue kagak biasa pinjem. Gampangin banget hidup lu, dasar otak tukang minjem kali lu. Kesel gue. Lu mau marah gue bikin video kayak gini, lu mau emosi, lu kagak terima, bodoh amat. Lu udah nyusahin hidup gue udah bikin pusing otak, hati, dan pikiran gue sama laki gue. Bikin malu, mencemarkan nama baik lu. Meskipun gue bukan orang kalangan gimana gitu kan, pengusaha yang hit terkenal, tapi gue punya harga diri coy, punya nama baik juga. Semua orang punya nama baik, bukan orang berdetail doang, bukan orang yang pengusaha doang yang keren-keren, yang kayak raya kayak gitu. Gue juga punya harga diri, yang laki gue juga punya harga diri. Kagak bisa gue diinget kayak gini. Harga diri gue kita udah ngebangun harga diri kita sebaik mungkin agar nggak ngelakuin hal-hal yang bikin malu, merusak nama baik kita dan keluarga. Ini urusannya sama keluarga coy, sama perusahaan juga. Gila, Depoleto sampai berani-beraninya maki-maki laki gue datang ke kantor. Kan udah bener-bener kagak jelas, udah bener-bener nyusahin hidup orang lu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang gak nyusahin orang lain. BTW laki gue ketrek-ketrekan dari tadi ya. Laki gue ngomongin banget gue seperti ini guys, karena pasti dalam hati dan lubuk hati dia juga pasti ngerasain hal yang sama kayak gue. Cuma kalau dia kan orangnya tipe diem gitu kan, kalau gue orangnya tipe yang nggak bisa diem. Gue kalau nggak diungkapin, kalau nggak diomongin, gue nggak bisa, kagak bisa tidur, nggak bisa sama sekali gue. Bentar ya guys. Oke, lanjut. Kayak gitulah guys.
pengalaman hidup gue yang benar-benar bikin kita stres selama 2 tahun ini, tau nggak? Stres harus bayarin hutang orang yang segitu gedenya, guys. Sampai kita mah bela-belain, kasihan gitu ya. Dia bilang cerita rumahnya mau disita atau apa, padahal masih tinggal di situ. Rumahnya gak diapain, ternyata sayang banget dia ngejual rumahnya. Malah dia lebih sayang ngejual rumahnya ketimbang harus bayarin ke kita. Kalau orang punya otak gitu ya, ini dia masih punya barang atau harta yang bisa dijual untuk bayar hutang, ya jual aja, bayarin gitu. Ngapain dipertahanin dan sampai akhirnya itu rumah disita juga. Ternyata hutangnya bukan cuma sama kita doang. Gue di sini kayak nyebarin air dia, padahal gue mau cerita gitu tentang keluh kesah apa yang gue rasain dan apa yang udah bikin ngerugiin kita. Harga diri, moral, otak, pikiran, semuanya udah habis sama dia. Keluarga gue sampai ke bawah-bawah, mertua gue kasihan sampai sakit kepikiran gitu loh. Mertua gue kan punya darah tinggi, guys, nggak boleh punya pikiran gitu loh. Punya pikiran darah tinggi naik gitu kan, tensi naik, kasihan gue. Yang namanya orang tua sama anak pasti kepikiran gitu kan, kasihan gitu. Mertua gue kasihan sampai sakit-sakit, sampai datang ke sini nginep, ngebantuin sama TDP sama keluarganya semua gitu ke sini. Ada bantuin lagi gue buat beresin hutang-hutang dia biar nggak nelfonin terus gitu, biar udah dibayarin. Dan sebagian lagi yang bisa dicicili, yang tinggal 17 juta itu. Kalau kagak dibayarin sebagian udah banyak banget tuh, gila. Sel gua. Biasanya kalau ada almarhum gua selalu cerita gitu, apa-apa cerita sama almarhum. Itu kan pikiran ini kalau udah cerita malam kalau gue cerita sama mama nggak bisa, mama juga punya darah tinggi gitu, mama paling nggak bisa ngelihat anak-anaknya sedih sakit, mau selalu kepikiran. Waktu itu pernah dengar gue ada sih, mama gue pernah dengar ada anak apa soal hutang-hutang kayak gini ya, gue dengar sedikit mama langsung kepikiran, guys. Besoknya langsung sakit, tensi darah tinggi naik, langsung berobat. Mama tuh paling gak bisa gitu ngeliat anak-anaknya ada masalah dikit atau apa, mama tuh orang pun kepikiran. Makanya gue selalu ngejaga banget, gak pernah mau cerita sama mama dari dulu. Makanya gue kalau curhat atau apapun selalu sama almarhum gitu. Kalau almarhum tuh enak gitu loh. Lagian almarhum tuh kan nggak punya pikiran apa-apa, maksudnya sakit apa yang bikin ngedrop tuh gimana ya. Jadi enak aja gitu kalau curhat apapun semuanya ke almarhum bapak gitu kan, dikasih solusinya, dikasih ini, dikasih itu gitu kan, bikin adem, bikin tenang gitu, guys. Dia apa kabar ya? Gue pengen lu sukses. Hei kamu. Gue pengen lu sukses ya. Usaha yang sedang lu jalani sekarang yang kata lu sampai miliaran, 50 miliaran kata lu. Wah, berpuluh-puluh miliaran. Yang kata lu sampai ngeliatin bukti-buktinya ke laki gue. Mana gitu loh, sampai sekarang belum ada masuk sedikit pun, 50.000 pun kagak ada, lu 10.000 aja gak ada.
Tapi gue berdoa lu lancar usaha lu ya. Apa yang lu sedang diusahakan, apa yang sedang lu kejar sekarang, semoga bisa kecapai, bisa sukses lagi gitu kan. Dan kalau punya rezeki, mau sedikit mau besar, tolonglah gitu. Ingat sama kita gitu loh. Cicil gitu. Kita nggak akan menolak, mau nyicil berapapun pasti kita terima banget gitu loh. Ya, gue ngarep banget lu sama lu ya. Tolong dong pikirin lu ya, lu tuh udah nyusahin kita tau nggak? Udah ngebebanin kita dengan sejuta juta kalau harus diinin permasalahan yang lu kasih ke kita. Kena tau nggak beban pikiran kita? Sempat kemarin gue sampai turun tuh berat badan gue karena gue nggak gadang mulu, kepikiran mulu. Gue paling nggak bisa karena gue paling nggak bisa gitu loh. Masa iya sih lu setega itu guys, mau nyusahin kita terus, mau sampai kapan lu? Ini saran gue ya, ini kunci gue. Kalau gue bilang lu mau sukses, ini pesen gue ya, kalau usaha lu mau sukses, mau lancar lagi, punya rezeki sedikit, lu inget sama kita. Insya Allah usaha lu bakal naik lagi. Ingat itu. Ke siapapun juga gitu, bukan ke kita aja, ke orang-orang yang udah lu buat beban, lu buat bikin susah. Lu cicil hutang lu, insya Allah usaha lu yang lagi dijalani sekarang pasti lancar. Itu aja sih pesan gue buat lu. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh ya. Pokoknya lu harus bisa segera melunasi hutang-hutang lu, biar hidup lu tenang juga. Untung lu ketemu dengan orang yang baik yang gak mempenjarakan lu. Karena kenapa? Orang yang lu hutangin, orang yang udah lu kasih beban itu mungkin orang-orang baik. Yang kasihan sama anak istri lu. Walaupun istri lu udah buat gue sakit hati gitu loh, tapi gue masih punya hati, gue kasihan sama lu, hey, yang udah nunjuk-nunjuk gue, yang udah marah-marah sama gue masih punya hati, kasihan sama lu gitu loh. Gue gak menjarain laki lu karena gue kasihan sama lu dan anak lu yang masih kecil. Gue masih punya hati, dan gue pengen lu juga masih punya hati gitu kan. Mau sampai kapan lu nyusahin hidup gue dan laki gue? Dan mau sampai kapan lu menyusahin hidup-hidup orang yang udah lu susahin? Tiap kali ke rumah lu banyak banget orang-orang yang lagi juga, bukan cuma gue dan laki gue aja. Banyak. Kalau diceritain ini gak akan habis-habis, say, gak akan kelar-kelar. Tapi gue udah puas, gue udah cerita panjang lebar di sini tentang keluh kesah yang gue rasain di sini. Gue udah ngerasa pelongan sih sebenarnya. Gue bukan tipe orang yang selalu bisa mendem sendirian. Jadi gue udah ngerasa tenang aja gitu kalau udah cerita di sini. Mungkin kata orang nggak baik, tapi buat gue ini udah buat lega. Karena gue yang bisa ngerasain, karena gue yang ngejalanin semuanya. Jadi mau apa aja yang mikir gue nggak baik, gue nyebar aib orang. Tapi maaf ya, gue nggak nyebutin nama di sini.
Oke guys, kayaknya hanya sekian dulu video dari gue kali ini. Maaf ya guys kalau gue banyak salah, kalau gue kata-kata kagak bener, mohon dimaafin ya guys. Oke guys, sekian dulu video dari Miss Eda. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalau misalkan ada video lagi dari gua muncul di kalian semua guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.